warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahdani dari 10BD2. Saya akan menjelaskan mengenai 12 garis sejarah. Yang pertama ada zaman Pleistosen pada 40.000 sampai 200 sebelum Masehi. Terdapat yang namanya prasejarah. Prasejarah yaitu sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk hominimi mulai memanfaatkan kakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam dan berakhir ketika musim tulis diciptakan. Yang kedua ada abad 1 pada 150 sampai 425 terdapat yang namanya Praaksara. Praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya di kala itu. Yang ketiga abad 4 sampai 5 silam terdapat masa aksara. Masa aksara merupakan zaman di mana manusia sudah mulai mengenal serta menggunakan tulisan. Yang keempat ada abad 1 ke 15. Ya, ada yang namanya masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha, awal pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara sejauh ini selalu dimulai pada sekitar abad ke-5 Masehi yang ditandai oleh kehadiran kerajaan Kutai dan Tarumanagara di Nusantara dan masih banyak sedikit perhatian terhadap periode sebelum itu. Yang kelima ada Masehi 7 sampai 560 terdapat yang namanya masa Islam. Zaman kejayaan Islam adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Yang keenam ada abad 16 pada tahun 1511 sampai 1942. Ada yang namanya masa bangsa Eropa. Alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau Kepulauan Nusantara adalah demi rempah-rempah. Sebab rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Yang ketujuh ada abad 16 sampai 20. Pada tahun 1511 sampai 1799 terdapat masa Hindia Belanda. Dikenal sebagai Hindia Belanda, sebuah koloni Belanda dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari negara modern Indonesia, yang mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ke-8 ada abad pada tahun 1942 sampai 1945. Ada masa Jepang. Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, yakni 1942 sampai 1945, dan dikalahkan oleh Amerika Serikat dan menyatakan menyerah secara resmi tanggal 15 Agustus 1945. Setelah 2 kota penting di Jepang dibom oleh pasukan Amerika Serikat, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Yang ke-9 ada 17 Agustus 1945, yaitu masa kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah di mana Indonesia telah menyatakan kemerdekaan yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama RI, yaitu I.R. Soekarno. Tahun 1945 sampai 1967 yakini masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Yang 11 tahun 1968 sampai 1998 terdapat masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan presiden yang kedua, yaitu Soeharto, yang menggantikan Orde Lama presiden sebelumnya.
Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Yang terakhir tahun 1998 sampai sekarang ada yang namanya masa reformasi. Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998 sampai 2004, yaitu sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 pertama. Dalam arti luas, hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.